Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai visualisasi data menggunakan Neo4j Bloom. Baik, sebelum masuk ke pembahasan kami yaitu mengenai materi tersebut, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota dari kelompok satu yaitu saya sendiri, Muhammad Razulika Wahyudi. Terus ada Fatika Farsya, terus ada Resti Amelia, dan ada Hafiza Gaya, dan semuanya telah hadir pada meet siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Baiklah, di sini akan dijelaskan oleh Fatika Farsya. Kepada Fatika Farsya, saya silakan. Visualisasi data grafik yang intuitif. Neo4j Bloom adalah terobosan dalam komunikasi grafik dan visualisasi data yang memungkinkan pengguna, baik pemula maupun ahli, untuk berbagi pekerjaan mereka dengan rekan kerja, manajer, dan desain pencarian ke storyboard yang ilustratif dan tanpa kode menjadikannya antarmuka yang ideal bagi peserta proyek non-teknis untuk berbagi karya inovatif. Tim analisis dan pengembangan grafik mereka. Mengapa Neo4j Bloom Neo4j Bloom dirancang untuk membantu pengguna Neo4j tradisional berkomunikasi dengan rekan non-teknis mereka dengan cara yang sederhana. Bloom mengungkapkan dan menjelaskan konsep keterhubungan data untuk orang-orang yang mungkin tidak berpikiran seperti itu. Tujuan Bloom adalah untuk mempercepat terjadinya grafik pencerahan, realisasi tentang bagaimana orang, data, perangkat, sistem, dan aktivitas di seluruh perusahaan saling terhubung, terlepas dari keterampilan teknisnya. Fitur-fitur Neo4j Bloom ada 4. Yang pertama, eksplorasi grafik interaktif. Periksa grafik animasi dengan menggeser dan memperbesar domain yang terlihat. Kedua, ada tangkap dan bagikan. Ambil cuplikan adegan menggunakan alat tangkapan layar dan tempel untuk dipublikasikan. Yang ketiga, ada navigasi dan pengeditan. Pilih sebuah node dan alihkan untuk memahami properti dan node yang berdekatan berdasarkan hubungannya. Edit node, hubungan, dan properti. Yang keempat, ada query cerdas. Mulai query dalam kotak pencarian berdasarkan saran dan frasa template. Lanjutkan adegan dan pilih query baru untuk dieksekusi. Integrasi Neo4j Bloom. Prasyarat. Untuk menjalankan Neo4j Bloom, Anda harus memenuhi prasyarat seperti akses ke Intense Neo4j Enterprise Edition, contoh desktop Neo4j, berlisensi, dan basis data Neo4j yang terindeks. Selanjutnya, hubungan dengan platform Neo4j. Neo4j Bloom adalah bagian dari rilis terbaru platform grafik Neo4j, termasuk Neo4j Database 3.4. Bloom terintegrasi secara ketat dengan ekosistem Neo4j dan ideal untuk digunakan langsung dengan database Neo4j. Perbedaan dengan Foto dan Neofis. Bloom dirancang untuk pengguna bisnis dan non-teknis, sementara Foto dan Neofis lebih ditujukan untuk pengembangan web yang ingin mengintegrasikan visualisasi graf dalam aplikasi mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Della Amelia. Baiklah, di sini ada tipe layout visualisasi grafik. Yang pertama, Force-based layout. Layout ini menata node dalam graf dengan meniru interaksi fisik, di mana node dianggap sebagai partikel bermuatan yang saling tolak-menolak, sedangkan edges bertindak seperti pegas yang menarik node yang terhubung lebih dekat.
Selanjutnya, hierarchical layout. Layout ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk hierarki atau tingkatan, sering digunakan untuk menggambarkan hubungan friendship seperti dalam diagram pohon atau struktur organisasi. Setelah itu, coordinate layout. Layout ini menata node berdasarkan koordinat yang telah ditentukan. Sering digunakan ketika posisi dari setiap node sudah diketahui atau ditentukan oleh data eksternal, seperti dalam plot scatter atau plot geografis. Selanjutnya, memilih layout yang tepat. Pertama, Ford based. Ideal untuk visualisasi graf tanpa struktur yang jelas, membantu menyoroti kelompok dan pola. Selanjutnya, hierarchical, cocok untuk data dengan struktur pohon yang jelas seperti struktur organisasi. Koordinat tepat untuk visualisasi data yang sudah memiliki koordinat tetap seperti plot geografis. Yang terakhir, kompleksitas. Ford based lebih kompleks secara komputasional, sementara koordinat lebih sederhana. Selanjutnya, kapan menggunakan Neo4j belum? Yang pertama, explore data belum memungkinkan pengguna non-teknis untuk menjelajahi dan memahami hubungan dalam data grafik secara intuitif. Yang kedua, komunikasi bisnis belum menyediakan cara yang sederhana bagi tim untuk berbagi wawasan dan temuan dengan pemangku kepentingan. Ketiga, analisis grafik belum membantu mengidentifikasi pola, tren, dan wawasan yang tidak terlihat dalam data grafik kompleks. Selanjutnya, di sini ada masa depan Neo4j belum. Yang pertama, kemudahan penggunaan. Belum dirancang untuk pengguna bisnis dan non-teknis, memungkinkan mereka berinteraksi dengan data grafik tanpa perlu menulis kode. Yang kedua, fleksibilitas. Fleksibilitas ini meskipun terbatas dalam kustomisasi, belum tetap menawarkan cara yang intuitif untuk menjelajahi dan memahami data grafik. Yang ketiga, integrasi. Belum terintegrasi erat dengan ekosistem Neo4j, membuatnya ideal untuk digunakan langsung dengan database Neo4j. Yang terakhir, ada masa depan. Masa depan ini dengan semakin banyaknya organisasi yang mengadopsi teknologi grafik, belum berpotensi menjadi alat yang sangat berharga untuk memahami dan mengomunikasikan wawasan dari data grafik. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafizah Khairia. Baiklah, selanjutnya fitur mekar. Fitur mekar di sini terdapat Near Natural Language Search, Read Edit Delete, Node Relationship Details, Business View of the Graph, GPU Accelerate Visualization, Direct Graph Interaction. Selanjutnya, fitur mekar juga terdapat perspektif lensa yang digunakan untuk melihat data grafik. Dapat disesuaikan untuk berbagai tujuan bisnis. Visualisasi, performa tinggi, fisika, dan rendering bertenaga GPU. Eksplorasi, yaitu berinteraksi langsung dengan data untuk mengeksplorasi koneksi dan detail. Inspeksi, yaitu lihat semua detail catatan dan telusuri catatan yang terhubung. Mengedit, yaitu membuat catatan, menghubungkan data, memperbarui informasi. Dan terakhir, pencarian, yaitu temukan informasi menggunakan frasa pencarian, bahasa tingkat lanjut yang hampir alami. Fitur BLOM. Yang pertama, pencarian pola grafik. Pembuatan pola langkah demi langkah dengan saran proaktif. Ini berguna ketika Anda memerlukan bantuan dalam memilih elemen skema grafik.
Saat membuka bilah pencarian, belum menyajikan opsi proaktif untuk memulai pencarian. Anda dapat memilih dari label simpul manapun yang tersedia di perspektif atau menggunakan any simpul kosong. Pendekatan BLOM untuk membangun pola grafik melibatkan penggunaan saran proaktif. Anda dapat memulai pencarian dengan memilih label, simpul atau hubungan, bahkan menggunakan wildcard untuk fleksibilitas. Saat memilih label seperti produk, Anda dapat menyaring berdasarkan properti dan nilainya. Misalnya untuk menemukan produk yang dihentikan, pilih properti discontinue dan setel nilainya ke true. Setelah menentukan simpul awal, pilih TP hubungan dan filter lebih lanjut jika diperlukan. Gunakan wildcard jika tidak spesifik. Terakhir, tentukan simpul akhir dengan langkah serupa. Belum mencocokkan kategori label dan tipe hubungan dari metadata dan mencocokkan properti dengan bertanya ke database. Untuk grafik besar, properti diindeks untuk kinerja, sementara grafik kecil tidak memerlukan indeks. Belum mengoptimalkan query untuk efisiensi dan menampilkan saran yang relevan. Secara default, pencarian nilai properti peka huruf besar atau kecil, tapi dapat diatur tidak peka huruf besar atau kecil di pengaturan belum. Metadata elemen dicocokkan tanpa peka huruf besar atau kecil. Selanjutnya, kiat untuk memulai lebih cepat. Yang di bagian kiri terdapat sidebar, lalu yang bulatan itu bantuan atau petunjuk, di bawahnya setting. Lalu yang itu kolom pencarian, di bawahnya ada note atau label, lalu ada map, dan selected itu merupakan chart list. Lalu di bawahnya layout toggle. Dan di sebelah kanan itu legend panel. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rozalika. Baiklah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu mengenai yang pertama ada legend panel. Legend panel ini maksudnya menampilkan semua entitas bisnis atau kategori dalam jenis hubungan yang tersedia di perspektif saat ini. Panel ini juga memungkinkan Anda menentukan gaya untuk kategori dan tipe hubungan menggunakan gaya default atau berbasis aturan. Berikutlah tampilan dari legend panel. Di sini terdapat mengenai kontinen dan juga objek. Di sini juga bisa mengubah color, size, text, dan ikonnya. Selanjutnya ada kolom pencarian yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya juga. Di sini maksud dari kolom pencarian menerima masukan dari penelusuran bahasa yang hampir alami dan menawarkan saran tentang yang cocok dengan masukan tersebut. Berikut tampilan dari kolom pencarian. Di sini terdapat kita bisa mencari profil yang ingin kita tampilkan. Selanjutnya ini contoh dari kolom pencarian. Di sini kita mencari dengan relasi dari country ke kontinen. Itu di sini terdapat company-nya ada Volkswagen berrelasi dengan kontinen yaitu benua. Selanjutnya ada perspektif drawer. Di sini perspektif adalah pandangan bisnis atau konteks grafik yang dihubungkan oleh Bloom. Panel samping perspektif digunakan untuk melihat atau menentukan tampilan atau konteks bisnis. Sebelum eksplorasi grafik dimulai, konteks bisnis yang diatur dalam perspektif mengatur segala sesuatu yang tersedia dalam aplikasi Bloom, misalnya node dan hubungan apa yang harus dapat diakses, bagaimana node dan hubungan tersebut dikategorikan dan ditata, dan detail apa saja yang dapat dilihat atau berikut tampilan dari perspektif drawer. Selanjutnya di sini ada setting di sini pengaturan berisi opsi untuk aplikasi. Berikut dapat dikontrol dari setting ini. Yang pertama itu ada batas query node, terus ada batas waktu pencarian, penelusuran dan saran yang tidak peka huruf kecil atau besar, terus ada putaran klasik, selanjutnya ada sorotan hasil yang ditanyakan secara otomatis, terus ada properti ditampilkan saat mengarang kursor, terus mode kompatibilitas
terus ada tulis transaksi dan lain-lainnya. Selanjutnya ada legend panel. Legend panel ini terdapat di sebelah kanan, yaitu terdapat panel agenda memperlihatkan daftar semua kategori dan tipe hubungan yang tersedia di website ini, bersama dengan gaya yang digunakan untuk merender not dan hubungan masing-masing. Berikut tampilan dari legend panel. Di sini untuk mengatur warna, terus ada size, terus ada teks di sini untuk menampilkan apa saja di dalam itu, terus ada kodenya juga, dan terakhir ada icon. Di sini untuk not company kita pakai icon seperti perusahaan itu atau gedung, terus ada koordinat. Ini benua itu kami masuk peta, terus ada yang terakhir ada konflik itu kota. Selanjutnya ada card list. Maksud dari card list ini ketika diperluas memperlihatkan detail tentang node yang dihasilkan tampilkan di kanvas. Anda dapat memilih antara lihat semua atau hanya node yang dipilih jika dapat. Terus setiap node muncul sebagai kartu kecil menunjukkan beberapa properti yang tersedia pada node. Berikutlah tampilan dari card list ini. Di sini terdapat ada company dengan kontinen Eropa, company Alliance dengan global rank-nya 25, terus market value-nya 66,4, terus ada asetnya, ada sales country-nya di Jerman, terus latitude dan longitude ini titik lokasinya dan profitnya ke apa. Nah, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya saya akan memvisualisasikan tampilan belumnya di aplikasinya langsung. Baik, di sini ada Neo4j Globe. Nah, berikutlah tampilan dari Neo4j Globe. Di sini terdapat agent untuk posisi node yang bisa kita ubah seperti color, size, text, dan icon. Terus ada di sini kontinen, kita bisa membuat juga color, size, dan text, dan juga icon. Nah, di sini terdapat kolom pencarian telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya. Terus ada di sini tombol setting, terus ada di sini perspektifnya, terus di sini ada terdapat map jika kita ingin melihat yang khusus untuk kontinen yang di sini, yaitu di Cina. Kita bisa lihat di sini node yang tersambung di mana aja. Terus di sini ada card list. Di sini contoh kita memilih aliansi company. Di sini terdapat punya si company yaitu dengan nama kontinen Eropa, terus ini aliansi berapa orangnya 25. Selanjutnya ada layout. Ini kita bisa pakai layout seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Nah, maka dia akan menjadi seperti ini, seperti hierarki. Nah, sekian dari presentasi kelompok 1. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.